kembali lagi bersama saya Rofiatul Adawiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi agama kelas 12 KD 3.1 yaitu berpikir kritis dan demokratis. Apakah teman-teman tahu apa itu berpikir kritis? Nah, jadi berpikir kritis adalah suatu perilaku dan sikap yang pada dasarnya berdasarkan dengan data serta fakta yang sah atau valid, yang dibarengi dengan argumen atau pendapat yang akurat. Adapun indikator berpikir kritis, yang pertama harus berdasarkan data dan fakta yang benar. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, sesuai dengan realita. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang kelima, adil. Contoh berpikir kritis. Berlaku adil dalam keluarga. Yang kedua, bertanggung jawab dalam masyarakat. Yang ketiga, berbicara dengan teman atau orang tua harus berdasarkan fakta, tidak boleh mengada-ngada. Yang keempat, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam. Adapun manfaat dari berpikir kritis, yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan ipteks. Yang keempat, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah dan fasilitas lain, baik yang berada dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Yang kelima, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan meninggalkan maksiat atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ayat Al-Quran yang mengandung perintah untuk berpikir kritis, yaitu surah Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahari laayatil lil ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Dan hadis berpikir kritis, yang artinya orang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekian materi kritis. Oke, kita lanjut ke demokratis. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu demokrasi? Jadi, demokrasi terdiri atas dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan gratis yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari segi makna, yaitu yang pertama sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah. Yang kedua, sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dari penjelasan arti demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Adapun pengertian demokrasi menurut bahasa, dalam kamus Mujam Makayis Al-Laugah, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan
sesuatu atau mengambil sesuatu. Pengertian syura menurut beberapa ulama, yang pertama Ar-Raghib Al-Ashhafani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Yang kedua, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuranya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Yang ketiga, definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam Asyura fi Zili Nizam Al-Hukm Al-Islami. Di antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Titik temu, syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Dalam pandangan ulama atau cendekiawan muslim tentang demokrasi terbagi menjadi dua pandangan utama, yaitu yang pertama menolak sepenuhnya dan yang kedua menerima dengan syarat tertentu. Menurut pandangan ulama yang pertama, menurut Abu Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Sedangkan Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. Yang kedua, menurut Muhammad Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya, sehingga jauh dari etika. Demokrasi ini menurutnya adalah demokrasi barat, sehingga ia tidak setuju. Kemudian Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi antara lain, yang pertama, tauhid kepada landasan asasi, yang kedua, kepatuhan kepada hukum, yang ketiga, toleransi sesama warga, yang keempat, tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. Yang kelima, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Yang ketiga, menurut Yusuf Al-Qardawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini dikarenakan 1. Dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Yang kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Yang ketiga, pemilihan umum termasuk jenis pemberian sanksi. 4. Penerapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kelima, kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat secara otoritas. Pengendalian merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Yang keempat, Muhammad Imarah. Menurut Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak, juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif atau membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura atau Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam Islam Allah berposisi sebagai al-syari atau legislator, sementara manusia berposisi sebagai faqih atau yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Yang kelima, menurut Salim Ali Al-Bahasnawi. Menurut Salim Ali Al-Bahasnawi, demokrasi mengandung sisi positif dan negatif. Sisi baiknya adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara kebebasan yang dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
Karena itu, ia menawarkan Islamisasi demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya. Yang ketiga, mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang keempat, komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Contoh sikap demokratis yang pertama, berlaku adil terhadap semua anggota keluarga tanpa pilih kasih. Yang kedua, setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan pengurus kelas dan organisasi sekolah dengan musyawarah. Yang keempat, pembagian tugas piket kebersihan dan pembagian kelompok kerja lain secara merata. 5. Ikut serta bersama menjaga keamanan dan perdamaian masyarakat. Yang keenam, ikut serta dalam pemilihan pengurus organisasi masyarakat baik secara aktif maupun pasif. Manfaat demokrasi yang pertama, melatih untuk menyuarakan pendapat atau ide. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Yang ketiga, keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Yang keempat, hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang kelima, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Berikut ayat yang mengandung tentang demokratis, yaitu surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan galizan qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum fastaghfir lahum wasawwirhum fil fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu memaafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadis tentang demokratis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang materi berpikir kritis dan demokratis. Jika ada kesalahan dalam berbicara, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you the next video.